Penyalahgunaan teknologi di kalangan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih cenderung terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Perkembangan pesat teknologi ini telah menimbulkan berbagai sengketa dan konflik hukum yang cukup serius bagi pemakainya. Banyak berbagai persoalan tidak terduga sebelumnya makin bermunculan. Maraknya penggunaan teknologi di berbagai kehidupan sering menimbulkan persoalan-persoalan hukum seperti penipuan, penyalahgunaan pribadi, pencurian, dan lain-lain. Teknologi dapat memudahkan segala aktivitas kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi, semua hal dilakukan menjadi lebih efektif. Kemajuan teknologi ini yang saat ini semakin pesat dapat mempengaruhi segala bidang. Namun, kebanyakan teknologi ini disalahgunakan karena bukannya digunakan mengakses informasi terbaru untuk menambah wawasan, melainkan terdapat beberapa penggunaan teknologi untuk mengakses hal yang cenderung negatif. Penyalahgunaan teknologi ini juga dapat mengakibatkan kejahatannya. Banyaknya tindakan yang dilakukan seperti dengan cara penipuan itu melalui media sosial. Contohnya kasus penyalahgunaan data pribadi. Salah satu kasus dalam penyalahgunaan data pribadi ini adalah penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah atau skimming, di mana pelaku skimming ini melakukan penarikan dana di tempat lain. Skimming ini sendiri termasuk penyalahgunaan teknologi yang merugikan masyarakat. Korban dari arti kalimat tersebut hingga kini masih banyak yang berjatuhan. Salah satu penyebab penyalahgunaan data pribadi ini adalah karena merupakan kelalaian dari korban atau masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Selain itu, penyebab penyalahgunaan data pribadi itu disebabkan adanya tindakan peretasan dari penjahat atau hacker. Sebelum berhasil mendapatkan data yang menjadi target peretasan, penjahat ini akan berupaya sistem keamanan yang dimiliki suatu organisasi terkait itu. Selain itu, adanya penyalahgunaan data pribadi ini maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi ini dapat disalahgunakan dalam mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan dapat terlihat merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Karena data pribadi ini merupakan bagian hak asasi manusia yang harus dilindungi. Munculnya media sosial dan alat komunikasi serta efektif dan efisien merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan lahirnya manusia individual dan egois. Salah satu akibat dari penyalahgunaan teknologi ini dapat di dalam lingkungan keluarga adalah kurangnya meluangkan waktu bersama antar anggota keluarga dan kurangnya aktivitas fisik. Munculnya fenomena dan kecanduan gadget. Perkembangan teknologi ini telah mempengaruhi perilaku seseorang. Akibat dari ini, masyarakat juga telah sangat bergantung pada teknologi. Dari itu, masyarakat lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Terhambatnya tugas atau pekerjaan karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain sosial media atau penipuan dalam bisnis online, kejahatan dunia maya, dan dampak negatif lainnya. Selain itu, penyalahgunaan ini akan berakibat bagi bangsa dan negara, karena semakin bebasnya masyarakat ini mengakses situs pemerintah akan memudahkan terjadinya penyalahgunaan teknologi, dan banyaknya negara yang meragukan berita-berita negara yang disampaikan oleh negara sendiri. Itulah akibat dari penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi dari kasus penyalahgunaan data pribadi ini termasuk sila kedua, karena termasuk tindakan yang merebut hak yang menjadi milik orang lain. Dan selain itu, penyalahgunaan teknologi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 32 UU ITE yang menyebut bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengulangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan sesuatu informasi di elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik akan dipidana 8 tahun atau 20 miliar. Selain itu, perbuatan penyalahgunaan teknologi ini diatur dalam pasal 27 sampai pasal 37 UU ITE. Solusi pemerintah dalam menangani kasus itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, memblokir konten yang akan berpengaruh buruk dan mengancam persatuan. Selain itu, pemerintah mengeluarkan tindak pidana selama 8 tahun denda 22 miliar. Dan menurut solusi saya, akhir-akhir ini sering terjadi berita berbagai kasus kejahatan timbul akibat dampak penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat menggunakan teknologi masa kini yang tepat dan benar. Terdapat dalam salah satu gunanya untuk hal positif. Gunakan pada waktu dan tempat yang tepat, gunakan sesuai kebutuhan, dan selain itu kita sebagai masyarakat harus lebih berhati-hati dalam penyalahgunaan teknologi. Dan orang-orang yang menyalahgunakan teknologi ini harus diberi sanksi hukum dan sanksi sosial agar pelaku jerak.
Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari penyalahgunaan teknologi ini termasuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara karena adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Di titik era modern seperti ini sangatlah tidak mudah menghindari penyalahgunaan teknologi itu dikarenakan kecanggihan teknologi yang semakin pesat. Banyaknya cara untuk melanggar kode etik dalam penyebaran informasi maupun lainnya. Oleh karena itu diperlukan ketegasan dalam Undang-Undang Cipta agar tidak terjadi penyalahgunaan teknologi tersebut. Sekian dan terima kasih.